Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Puspita Dewi, NPMC 1C021022, Prodi Akuntansi kelas 1A, akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman dasar untuk menjalankan syariat Islam. Pada hakikatnya, ajaran Islam merupakan kumpulan dari berbagai prinsip-prinsip kehidupan, ajaran mengenai bagaimana seharusnya manusia dapat menjalankan kehidupannya di dunia yang fana ini. Adapun sumber ajaran Islam yaitu yang pertama, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Al-Quran yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hijah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara membacanya. Menurut Ibnu Subki, Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung mukjizat pada setiap suratnya yang dinilai ibadah membacanya. Kedudukan Al-Quran dapat terlihat dari ayat-ayatnya. Kedudukan Al-Quran merupakan sumber pokok dari pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Zalikal kitabul la raiba fihi huzal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk kebenaran yang tidak diragukan lagi, termasuk petunjuk dalam pendidikan. Pengelompokan petunjuk dari Al-Quran terdiri dari 3 pokok, yaitu yang pertama, petunjuk mengenai akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh umat manusia. Yang kedua, petunjuk jalan mengenai akhlak yang murni dengan menerangkan berbagai norma-norma keagamaan dan kesusilaan yang baik. Dan yang ketiga yaitu dasar-dasar hukum yang harus diikuti dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, isi Al-Quran selalu terjaga. Salah satu keistimewaan Al-Quran yang utama adalah kitab suci ini terjaga dari segala macam bentuk perubahan atau penggantian. Misalnya surat Al-Baqarah yang dibaca saat Nabi Muhammad SAW sama seperti surat Al-Baqarah yang kita baca saat ini. Yang kedua yaitu Al-Quran bebas dari kontradiksi. Setiap ayat di dalam Al-Quran selalu berkaitan satu sama lain. Tidak ada penjelasan yang berbeda dan saling bertentangan. Yang ketiga yaitu Al-Quran mudah dihafal dan dipelajari. Keutamaan lain dari Al-Quran adalah ayat dan termasuk isi maknanya bisa dipelajari dengan mudah. Buktinya, saat ini semakin banyak generasi penghafal Al-Quran bermunculan. Yang keempat yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Al-Quran adalah kitab suci yang akan menjadi penolong di akhirat kelak. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang gemar membacanya. Dan yang kelima yaitu keutamaan Al-Quran sebagai hakim kitab. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah sebagai penjaga, saksi atau hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan sebagai penutup dari kitab sebelumnya. Di dalamnya terdapat banyak kesempurnaan yang tidak bisa ditemukan di kitab pendahulunya. Oleh karena itu, Al-Quran dijadikan sebagai saksi yang bertugas membenarkan kitab yang turun sebelumnya. Bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak dapat dibuat tandingannya, bahkan yang mirip dengan kalam di dalamnya satu ayat pun tidak bisa. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul nabi-nabi palsu yang ingin membuat semacam kitab suci Al-Quran namun gagal total. Mereka tak bisa menulis satupun kalimat dengan kualitas kalimat indah seperti yang ada pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, dalam ayat tersebut terdapat makna tersirat yaitu tantangan pada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Keutamaan mempelajari Al-Quran, yaitu seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu hadis atau as-sunnah. Pengertian as-sunnah.
Menurut ahli hadis, sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi nabi maupun sesudahnya. Pembagian sunnah. Sunnah atau hadis berdasarkan definisi menurut para ahli dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, yaitu kabar berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dan disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain, seperti tata cara menunaikan sholat 5 waktu yang dipraktekkan Nabi, cara berwudu, dan cara haji. Dan yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diakui oleh beliau baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam, sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Hadis atau sunnah Rasul berfungsi sebagai bayan atau penjelas terhadap Al-Quran. Tanpa memahami hadis, tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan jelas. Bayan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bayan taukid atau menguatkan, yakni menguatkan pernyataan Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menyatakan bahwa berbohong itu adalah sebuah dosa, kemudian dikuatkan oleh hadis. Yang kedua yaitu bayan tafsil atau merinci, yakni merinci apa yang masih global di dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menegaskan akimis sholat, tegakkanlah sholat, sedangkan tata cara sholat diuraikan oleh hadis. Dan yang ketiga yaitu bayan itsbat atau pengecualian. Misalnya, Al-Quran surat 5 ayat 3 menegaskan bahwa bangkai dan darah haram dimakan. Kemudian datanglah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruqutni bahwa ada bangkai yang dihalalkan, yakni ikan dan belalang. Juga ada darah yang dihalalkan, yakni hati dan limpa. Yang keempat yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad. Ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam hukum syara yang bersifat amaliyah. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Fungsi dan kedudukan ijtihad. Fungsi ijtihad sendiri di dalam Islam adalah yang pertama, fungsi ijtihad al-ruju atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua yaitu fungsi ijtihad al-ihya, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga yaitu fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan, karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kedudukan ijtihad setara dengan hukum Islam lainnya. Oke, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.